selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-299. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-299 hari ini kita akan review kurang lebih ada 6 saham, di mana saham Empo, ada saham Baca, Silo, BHIT, BBYB, dan saham BKSW. Sebelum kita memulai untuk mereview MPOW, Empo ini, kita juga akan melihat pergerakan sedikit dari indeks kita, IHSG, di mana ditutup minus 1,09% di harga 6.012, di mana indeks tadi pagi sempat open di 6.097, sempat high di 6.114, namun sayang sekali dia akhirnya bisa terjun bebas ketika masuk sesi kedua, sampai ke 6.004 ya, akhirnya bisa bertengger closingnya di 6.012. Ini sudah mulai ada tanda-tanda penurunan, di mana memang bahwa sejak beberapa hari terakhir, minggu-minggu lalu memang indeks bergerak sangat positif. Ya wajar memang ketika dia istilahnya rehat sejenak untuk bisa menarik gas lebih tinggi lagi, atau memang dia sudah capek dan dia bisa turun lagi ke bawah 6.000, bahkan kembali lagi ke 5.800, mengingat bahwa banyak sekali isu yang bertebaran, padahal sebenarnya itu mungkin masih hoax ya, tapi isu-isu itu berkembang akhirnya membuat kepanikan market. Katanya PPKM diperpanjang sampai tanggal 17 Agustus, padahal sudah dibantah oleh juru bicara kementerian, di mana mengatakan bahwa itu masih hoax dan pemerintah masih tetap dengan regulasinya, di mana PPKM masih dari tanggal 3 sampai dengan 20 Juli masih belum ada informasi selanjutan apakah diperpanjang atau tidak. Tapi karena informasi yang bertebaran terlalu tinggi, mungkin banyak menimbulkan kepanikan atau ya mengantisipasinya dengan cara ya lebih baik kita jual dulu, takut itu terjadi. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu faktor penurunan indeks, selain dari memang ya sudah wajar sekali kalau memang indeks wajib untuk koreksi. Tapi kalau kita perhatikan juga dari perdagangan hari ini, memang dari kurang lebih 700-an saham ada 380 saham yang memang turun dalam, hanya 127 saham yang naik, dengan 139 saham dia stagnan. Dimana kalau kita perhatikan hari ini nilai turnovernya itu sampai 11,1 triliun ya. Ini menurut saya pribadi sudah mulai masuk normal. Tidak seperti dulu yang saya review katanya nggak sampai 7 triliun, nggak sampai rekornya di atas 10 triliun. Namun ini sekarang sudah mulai bagus, dengan hari ini masih tercatat net foreign buy kurang lebih di seluruh market itu 211 miliar. Dan menurut saya ini masih menarik ya, masih positif. Semoga dengan net foreign buy ini diharapkan bisa menjaga IHSG bisa lebih kuat, dan juga mungkin momentum IPO-nya Bukalapak itu juga bisa menjadi suatu pendobrak IHSG di tengah ketidakpastian market ya. Jadi semoga adanya Bukalapak yang masuk mungkin dengan market cap yang begitu besar ya, bisa menjadi tumpuan harapan dari pergerakan indeks sehingga kita tidak mudah panik ya. Kita selalu berharap yang terbaik, tetapi tetap kita harus prepare dengan segala kemungkinan resiko yang terjadi. Kita harus punya plan A, plan B, plan C, agar semua yang mungkin nanti terjadi kita sudah bisa siap untuk menghadapi itu. Jadi kita tidak mudah panik, tetapi kita benar-benar kalau cut loss ya memang waktunya cut loss gitu. Jadi jangan karena dengar kiri kanan akhirnya kita merubah semua keputusan. Tetap berpegang pada trading plan, tetap berpegang pada apa yang teman-teman yakini, apa reasonnya, sehingga teman-teman tidak gampang dipengaruhi oleh market. Kita langsung saja, yang pertama adalah saham Mega Power Makmur atau Empo, di mana di perdagangan hari ini dia bergerak dari day range 85 sampai dengan 93, dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan sebanyak 6,6 juta dengan nilai sebesar 582 juta. Di mana kalau misalkan teman perhatikan bahwa Empo ditutup minus 5,49% atau 5,5% di harga 86, dan harga 86 inilah adalah harga PBL atau harga support paling kuat dari Empo. Sehingga bagi saya pribadi, kalau besok dia masih bisa bertahan sama dengan 86, silakan bisa pertimbangkan buy 86 sampai dengan 88. Target kenaikan menuju ke 111 sampai dengan 135, dan batasi cut loss kurang lebih 82, 83
untuk mengantisipasi penurunan yang lebih jauh. Tapi biasanya kalau indeks itu merah, saham-saham yang tanda kutip punya volatilitas tinggi itu biasanya yang jadi incaran banyak orang dan akhirnya bisa membuat pergerakannya naik. Tapi itu kan dari sebuah pola atau sebuah kebiasaan ya. Belum tentu juga besok dia bisa naik gitu. Tapi yang jelas bahwa ketika berada di level ini, itu dia sudah pas sekali dengan level super terkuatnya. Semoga level ini bisa ditahan. Mungkin kalau besok dia open di bawah 86, kita wait and see. Tapi ketika kita perhatikan lagi, dia bisa naik lagi di atas 86, ya silakan. Pertimbangkan untuk buy dengan area yang tadi sudah saya informasikan. Selanjutnya kita ada saham Baca. Di mana saham Baca ini, Bank Capital Indonesia ditutup minus 6,39% di harga 440, di mana tadi pagi open sempat gap up ya, open di 478, sempat tinggi di 488, namun sayang sekali setelah sesi 2 dia dibanting begitu parah sampai hampir auto reject bawah ya, sempat sentuh 438 dan itu merupakan titik terendah dari Baca. Day range hari ini dari 438 sampai dengan 488 dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan itu hampir 259 juta dengan nilai 120 miliar. Sangat banyak sekali. Semoga teman-teman tidak greedy, tidak nyangkut di pucuk karena ya ini memang menurut saya pribadi ya tinggi sekali ya. Kalau misalkan teman-teman bisa beli di 488 tadi itu, waduh itu tinggi sekali karena memang Baca BBYB ya itu sudah kita bilang terus di area 400. Tapi kalau ada yang masih nekat ambil ya memang mungkin mau belajar uji nyali ya, yaitu sah-sah saja, tidak ada yang salah gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah Baca bisa diambil saat ini? Ya, di sini level Baca menurut saya pribadi sedang dalam posisi turun ya. Ini candlenya juga bener-bener full body ya. Saya selalu bilang namanya full body. Dan ini mirip seperti candle yang ada di sini dan ada indikasi dia masih bisa turun. Walaupun saat ini dia dekat dengan PBH di 432, ya teman-teman besok tinggal lihat nih. Kalau ternyata 432 jebol juga ya mending sekalian kita tunggu lagi atau antri lagi di 390 sampai dengan 396. Kita antri di sana. Tapi kalau misalkan besok dia bisa kuat dan bertahan di 432 masih stabil ya silakan kita masuk di sana untuk mencoba membeli di sekitaran area support PBH dari saham Baca. Jadi kalau misalkan kuat bertahan di 432 ya silakan pertimbangkan buy 432 sampai dengan 436, cut loss kurang lebih di 426 428. Target kenaikan adalah menuju ke 477 sampai dengan 488. Itu target kita. Tapi kalau ternyata besok dia opening langsung dibanting, open gap down di bawah 432, ya jelas mending kita wait and see. Kita tunggu sekalian di sekitaran area 390 sampai dengan 396. Selanjutnya, emiten yang kita akan review adalah Siloam International Hospital, di mana saham Silo juga mengalami kejadian yang luar biasa tragis juga menurut saya. Karena apa? Ketika opening bisa gap up di 10.875, sempat menginjak 11.000, namun ya di jam 11 sudah mulai amblas dalam dan akhirnya auto reject bawah minus 7% di harga 9.975, di mana jumlah lembar saham yang ditransaksikan kurang lebih 1,3 juta dengan nilai 14,3 miliar. Kalau kita lihat broker summary, ini kalau lihat dari broker summary, menurut saya pribadi memang masih benar-benar guyurannya cukup kencang ya. Semoga ini bisa ditahan dengan technical support, di mana dia saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan area pentingnya sebagai support terkuat PBH saat ini di 9.675. Jadi kurang lebih hanya 300 poin. Semoga bisa bertahan. Jadi teman-teman jika ingin membeli emiten Silo, pastikan dia harganya dekat dengan 9675 dan itu bisa dipertahankan ya. Jadi katakan besok teman-teman lihat buka OLT-nya saat mau trading ternyata harganya di 9.600, ya jangan beli. Ya, karena kita mau adalah dia sama dengan 9675 atau di atas 9675. Kalau memang dia masih bertahan di atas 9675, silakan pertimbangkan buy 9675 sampai dengan 9750. Itu area buy kita, dan batasi cut loss kurang lebih di 9575 dan 9600. Itu area cut loss. Tetapi kalau misalkan besok Silo dibanting di bawah 9675, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu.
kita tunggu sekalian di sekitaran area PBL kurang lebih di 8.300 sampai dengan 8.450. Selanjutnya kita ada saham MNC Investama dengan kode emiten BHIT, di mana saham MNC Investama juga hari ini bergerak cukup cantik ya, dari opening 85, kemudian dia bergerak turun sedikit ke 80, 83 ya. Kemudian tiba-tiba dia mulai naik jam 10 sampai menyentuh 91. Namun setelah itu ketika indeks ditarik dalam sekali, ya BHIT juga akhirnya turun. Bahkan sampai di level terendah di area 80, yaitu level auto reject bawahnya. Namun beruntung closingnya masih naik tipis ke 81. Nah, kalau kita perhatikan di hari ini ada 109 miliar jumlah nilai yang value yang ditransaksikan. Begitu besar sekali untuk saham sekelas BHIT ya, karena kita tahu BHIT market cap-nya kecil, tetapi jumlah transaksinya begitu besar ya. Ini saya juga kaget, BHIT biasanya dulu mungkin 3-4 miliar, ini bisa sampai 109 miliar. Begitu banyak terjadi pertukaran. Kalau kita perhatikan broker summary, di mana ya kalau saya pribadi entah ini benar apa tidak, dari yang saya tahu bahwa ya ini banyak sekali yang kena jebak di pucuk sepertinya ya. Banyak sekali yang kena jebak di pucuk ini. Aduh, kumpulan broker summary yang menurut saya pribadi miris ya. Lengkap sekali ini, kalau saya pribadi saya anggap ini perfect kena jebak semua ya. Saya mungkin ya, kalau kita perhatikan di level 91 itu ada 61.000 lot yang laku. Ya berarti teman-teman bisa lihat ya, berarti ada 61.000 jumlah volume yang ada dipegang. Dan yang paling banyak memang adalah di 88 sampai dengan area 89. Itu banyak sekali yang beli di area sana dan akhirnya nyangkut semua ya. Jadi ya kita tidak tahu, tapi kalau kita lihat dari teknikal, jelas di sini dia jebol di bawah PBL, di bawah 82, sehingga ada indikasi masih bisa terus melanjutkan penurunan. Bahkan target jauh adalah menuju ke low 40 hari harga terendah, yaitu ke 50 ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin terlanjur beli di pucuk ya, coba tanyakan ke diri teman-teman lagi, saya tadi beli ini kenapa nih? Ikutan teman-teman yang lain, FOMO ya, fear of missing out, karena lihat BI itu tiba-tiba terbang ke 91, naik tinggi, jadi ikut kejar-kejaran takut tertinggal. Atau karena memang teman-teman membeli bahwa teknikalnya lagi bagus, baru breakout. Jadi saya ketika beli ya, saya buy on breakout, ternyata dia turun, saya belum sempat lepas. Nah, kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga teman-teman bisa menemukan jawaban. Kalau katanya dapat dari teman, ya sudah, tanyakan temanmu. Bro, kamu udah jual belum? Ya kalau dia jual ya ikut jual gitu kan. Itu reason to buy-nya. Atau kalau misalkan teman-teman beli karena FOMO, ya berarti kan sekarang waktunya udah jual tuh karena turun. Atau kalau ternyata buy on breakout ya kan, ketika dia turun lagi di bawah support itu ya kita harus cut loss gitu. Tapi kalau orang yang masih belum punya saham BIT, jelas di sini ya mending kita wait and see dulu. Kita harus pastikan BIT bisa naik di atas 82, baru kita mulai pertimbangkan. Kalau memang dia bisa naik di atas 82, ya udah kita pertimbangkan 82 sampai dengan 84. Target kenaikan kita adalah ke 91 sampai dengan 103. Tapi setelah kalau dia naik di atas 82, kita ambil katakan di 83, turun lagi nih di bawah 82, ya langsung prepare. Batasan cut loss kita di 79 sampai dengan 80. Tapi kalau dia tidak pernah naik di atas 82, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Selanjutnya kita ada saham BBYB, di mana saham bank Neo Commerce ini juga sama ya seperti saham bank digital lainnya. BBYB sempat naik sampai ke 650, dan kalau teman-teman yang ikuti BBYB dari part sebelumnya ya kalau tidak salah BBYB part sebelumnya sudah saya katakan di 400-an ya, itu masih di 400-an, sempat ke 650. Itu berarti sudah hampir 50% lebih ya cuannya, lumayan ya. Lumayan sekali gitu. Dan ada yang masih mau bertanya baru mau ambil nih. Waduh, itu saya memang kemarin saya tidak mau ulas karena ya sudah tinggi sih. Ya memang wajar sih kalau itu menjadi sebuah kebiasaan teman-teman ya. Ketika saham itu sideways panjang, ketika saham itu malah tidak bergerak, itu tidak ada yang berani mau ambil. Karena apa? Nggak naik-naik itu nanti turun. Lupakan.
Nah, ketika saham itu tiba-tiba naik tinggi, baru mulai kejar. Itu yang menurut saya, ya tidak ada yang salah juga, tapi ya yang bawa pikir gitu, kayak kenapa ketika lagi tidak naik saya tidak ambil, ketika sudah terbang tinggi baru saya mulai berpikir ambil nggak ya. Nah itu menurut saya pribadi ya, teman-teman masih belum punya kesiapan gitu di market, bahwa belum punya keyakinan bahwa kapan saya harus ambil, kapan momentum beli gitu. Sudah dikasih tahu dekat support, ya masih belum mau beli. Sudah dikasih tahu mau breakout di sini, tidak mau beli. Ketika sudah sampai di pucuk, baru mulai berpikir, Kak, boleh masuk nggak ya? Oh, saya tidak akan balas sih. Percaya sama saya tidak akan balas sih. Dan saya tidak akan gubris untuk mereview atau apapun itu. Karena bagi saya, ya percuma saya jawab ya. Karena ya sudah tinggi gitu. Saya tidak mau mengorbankan teman-teman semua gitu. Walaupun dia bisa naik lagi, tapi bagi saya risk rewardnya sudah tidak sebanding gitu. Kalau dia naik lagi ya berarti bonus sebenarnya. Tapi kalau dia turun, waduh, tanggung jawab saya besar bro. Sudah rekomendasi minusnya dalam, waduh, itu bagi saya pribadi ya memang tidak mungkin saya kasih. Nah justru yang saya bilang dekat-dekat support itu sebagai tambahan buat teman-teman tuh, referensi agar ketika teman-teman mau membeli, wah ini dekat support, rewardnya sekian, risknya sekian, wah ini masih ada potensi, kalaupun rugi ya sekian gitu. Sama seperti kita berbisnis lah. Kita tidak mungkin ujuk-ujuk kita beli produk dimanapun gitu, tiba-tiba kita langsung buy, kita nggak perlu lihat apa-apa, langsung buy, langsung jual gitu. Padahal kita tahu bahwa, waduh, ketika kita jual ini untungnya udah tipis, tapi ada potensi bahwa ini barangnya bisa rusak nih. Kita nggak mikir itu lagi. Itu sama seperti itu. Kita beli buah-buahan yang 2 hari bisa busuk, tapi kita langsung borong banyak gitu. Ternyata di pasaran juga banyak sekali buahnya. Nah kita mau jual di harga berapa nih? Kita naruh harga tinggi nggak laku, kita turunin harga bahkan sampai rugi. Artinya risk rewardnya tidak ada gitu kan. Ketika teman-teman sudah logikanya selalu berjalan, harusnya tuh bisa pakai logis aja, nalar aja bahwa ini sudah naik tinggi, memang bisa naik lagi, tapi apa saya siap tidak ya ketika ternyata dia tidak naik gitu, ketika dia turun, saya siap tidak ya? Kalau saya siap ya hajar aja, itu urusan kamu gitu. Tapi kalau tidak siap, ya jangan. Emiten ada 700. Masih banyak kok yang dekat-dekat support. Masih banyak yang dekat-dekat support. Sehingga ya tidak perlu kita kayak mendewakan satu saham, jadi kita fokus di situ, kita kejar terus gitu. Tidak lah, banyak sekali saham-saham yang bagus. Contoh saya, Agris ya, AGRS itu juga. Ya kemarin karena saya lihat pola bandarnya bagus. Ketika YB masuk, MG masuk. Wah, saya masuk, oh ternyata kabur semua tuh. Tadi pagi untung saya ketiduran ya. Jadi pas saya bangun posisi dia udah sudah rebound tuh. Saya beli di 236 kalau tidak salah, jual di 254 kalau tidak salah, dapat 7% gitu. Itu pas bangun, pas dia rebound ya. Kalau saya pas bangun merah itu ya pasti saya juga cut loss gitu. Ya itu mungkin rezekinya ya. Jadi saya anggap itu kemujuran aja. Jadi banyak teknik untuk bisa kita melihat, tapi ya itu tadi. Kita tidak tahu kapan atau bagaimana saham itu bisa bergerak. Yang penting kita sudah bisa ini ya, ngukur ya. Saya juga kemarin tuh ngukur ini, kalau ARB lagi ya ruginya sekian, itu udah mungkin ya ikhlas, cut loss bisa sih. Saya bisa terima gitu kalau memang di ARB lagi kan cut loss. Tapi saya yakin bahwa dari polanya itu bagus. Pola bandarmologi itu menurut saya bagus. Nah, itu yang sebabnya maka saya selalu menggabungkan, mengkombinkan semua teknik itu agar bagi saya bisa meyakinkan saya itu, oh ini masuk lah, oh ini jangan dulu. Walaupun teknikal jelek tapi menurut saya bandarmologi bagus ya, saya entry gitu. Tapi kalau menurut saya teknikalnya bagus, bandarmologinya juga belum bagus ya saya juga entry gitu. Jadi semua bisa jadi acuan. Yang penting tujuan satu, yaitu tetap cuan. Bagi kita prinsipnya sama, mau pakai teknikal, bandarmologi, fundamental, apapun itulah namanya, yang penting kita cuan gitu ya. Jadi tidak perlu kita banyak perdebatkan kayak karena wah ini lebih bagus ya, tidak perlu sih. Kita kuasai basic-basicnya aja. Kita kuasai psikologis kita kuasai mental kita, gampang kok kita bisa bertahan lama di capital market. Hanya orang-orang yang terlalu greedy, terlalu ambisius, mau menang besar, mau dapat besar, langsung all in, margin, utang semuanya dimasukin. Ketika naik sekali, merasa bahwa wah ini gampang banget cari uang di pasar modal. Nambah lagi modal, injek lagi, ngutang lagi, all in lagi, turun, nangis. Akhirnya mengatakan saham itu judi. Nah itu yang selalu terjadi gitu. Pola-pola seperti itu yang ya pasti terjadi berulang. Karena apa?
beginner luck itu pasti selalu ada. Tapi jangan sampai kita terbawa suasana. Saya yakin bahwa banyak orang yang koar-koar, banyak sekali yang berteriak kayak, sehari ini cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Percaya sama saya, cuman 3-4 hari atau dalam 1 bulan itu pasti akan diam lagi. Karena pasti loss banyak. Karena apa? Mentalnya sudah dilatih untuk bagaimana cara dapat uang sebanyak itu. Tapi dia lupa bahwa ketika kamu berhenti sehari, ketika market sedang tidak bagus, itu kamu sedang berjuang untuk memenangkan emosi kamu, memenangkan psikologis kamu. Itu penting juga. Jadi jangan fokus ke uangnya saja gitu. Hari ini 1 juta ya bersyukur, besok istirahat dulu lah. Jangan terlalu diforsir lah. Uang bisa dicari kok, tapi percuma kamu hari ini dapat 1 juta, besok hilang 2 juta. Dapat lagi 1 juta, hilang 3 juta. Percuma. Mending kamu tidak usah trading, tidak ada yang hilang. Itu yang selalu saya tekankan, bahwa tetap kita harus pakai trading plan. Jangan asal ya, jangan cap-cip-cup buy gitu kan. Itu kesalahan terbesar. Jadi kalau untuk BBYB jelas saya lebih rekomendasikan kalau memang dia tidak mampu naik lagi di atas 600, ya mending sekalian kita kembali menunggu di sekitaran area 452, itu adalah support PBH, atau sekalian lebih jauh lagi di 368. Dan saham terakhir yang akan kita review kembali di Digital Bank lagi adalah saham BKSW atau Bank KNB Indonesia, di mana saham Bank KNB ini mengalami auto reject bawah, sempat naik tertinggi di 220 dalam perdagangan hari ini. Namun sayang berakhir tragis juga, closing di 198. Coba kita perhatikan broker summary. Ya, ini juga menurut saya pribadi banyak yang kejebak. Ya mohon maaf teman-teman yang beli di pucuk. Di teknikal pun sudah menunjukkan angka yang tidak bagus. Karena ketika dia bisa naik di atas PBH, itu suatu prestasi yang luar biasa. Karena teman-teman perhatikan nih, 1 kali dia uji, 2 kali, 3 kali gagal, 4 kali dia uji gagal, 5 kali dia uji gagal, 6 kali dia uji gagal, 7 kali dia uji gagal, 8 kali dia uji berhasil. Berhasil bertahan, turun lagi. Level kuat sekali 204 ini, dan sekarang closing di 198. Jadi selama dia tidak bisa naik lagi di atas 204, jelas penurunannya masih terus berlanjut sampai menuju ke PBL kurang lebih di 165 ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, baru ingin membeli, selama dia tidak mampu naik di atas 204, mending sekalian tunggu di 165. Itu kunci supportnya. Kalau memang dia ke 165 ya silakan pertimbangkan mulai coba beli 165 sampai dengan 167, cut loss kurang lebih di 162, 163, target kenaikan kembali ke harga 204 sampai dengan 238. Tapi kalau opsi pertama tadi dia bisa naik lagi di atas 204, ya silakan buy on breakout di 204. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu naik, ya kita pakai skenario yang tadi, menunggu di sekitaran area PBL. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-299 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa, dan semoga membantu.